Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin sekolah itu benar-benar aman? Bukan cuma soal bebas dari bahaya fisik ya, tapi juga tempat di mana setiap anak bisa tumbuh dan berkembang dengan nyaman. Nah, kebetulan banget baru-baru ini ada peraturan baru yang kayaknya coba menjawab pertanyaan besar itu. Yuk, kita bedah bareng-bareng aturan yang bakal mengubah cara kita memandang keamanan sekolah ini. Langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita bakal mulai dari kenapa sih perlu ada peraturan baru? Terus kita bongkar apa itu definisi sekolah aman yang sesungguhnya. Habis itu kita lihat 4 pilar utamanya, siapa aja yang punya peran di sini, ternyata kita semua loh. Dan yang paling penting, gimana caranya aturan ini bisa beneran jalan di lapangan. Udah siap? Kayaknya kita semua setuju ya, mau itu orang tua, guru, atau murid sekalipun, semuanya pengen sekolah yang aman. Tapi pertanyaannya, fondasi keamanan yang kita punya sekarang ini udah cukup kuat belum? Nah, kita akan coba lihat kenapa peraturan baru ini hadir, seolah-olah untuk menjawab keresahan kita semua. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih yang bikin sekolah itu betul-betul aman buat setiap anak? Ini bukan sekedar soal nggak ada perundungan atau gedung yang kokoh aja loh. Peraturan ini tuh berangkat dari ide yang lebih besar, bahwa setiap murid punya hak konstitusional untuk belajar di lingkungan yang aman, lingkungan yang mendukung mereka tumbuh optimal di semua aspek. Jadi pertanyaannya jadi jauh lebih dalam kan? Gini deh, kita coba pakai perumpamaan ya. Peraturan yang lama itu ibaratnya kita punya tanaman, terus daunnya sobek, baru deh kita kasih plester. Kita baru bergerak kalau udah ada masalah. Nah, peraturan baru ini beda banget. Tujuannya itu merawat tanamannya dari awal, kasih tanah yang subur, air yang cukup, sinar matahari, biar tanamannya tumbuh kuat dan sehat dari akarnya. Itulah bedanya, dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Oke, jadi apa sih resep rahasia di balik budaya sekolah aman dan nyaman ini? Yuk kita intip bareng-bareng apa ide intinya dan prinsip-prinsip yang jadi bumbu penyedapnya. Wow, lihat deh definisinya. Luas banget kan? Ini bukan cuma soal pagar sekolah yang tinggi atau ada satpam di gerbang. Bukan. Ini tuh ngomongin sebuah ekosistem. Sebuah dunia kecil di mana setiap aspek kehidupan murid, mulai dari spiritual, fisik, psikologis, sampai digital, itu dilindungi dan dirawat. Ini seperti sebuah janji untuk menjaga mereka secara utuh, sebagai manusia. Dan untuk membangun ekosistem yang keren tadi, ada 9 prinsip yang jadi fondasinya. Coba deh perhatikan, ada 2 yang menurut saya menonjol banget, partisipatif dan inklusif. Apa artinya? Artinya, suara setiap murid itu didengar, dan gak ada satu orang pun yang boleh merasa ditinggalkan, termasuk teman-teman kita yang punya kebutuhan khusus. Intinya, ini semua soal kebersamaan. Oke, sekarang kita bedah mesinnya. Gimana caranya konsep yang besar tadi dipecah jadi bagian-bagian yang lebih praktis yang bisa kita kerjakan? Jawabannya ada di 4 pilar keamanan ini. Pilar yang pertama, ini soal ketenangan batin. Ini jaminan kalau setiap anak boleh beribadah sesuai keyakinannya masing-masing, tanpa perlu merasa takut atau nggak nyaman. Dan lebih dari itu, ini soal menumbuhkan rasa saling menghormati. Jadi, perbedaan keyakinan itu jadi jembatan yang menyatukan, bukan tembok yang memisahkan. Lanjut ke pilar kedua, ini soal rasa aman yang bisa kita lihat dan rasakan langsung. Gedung sekolah yang kokoh, jelas, tapi nggak cuma itu. Ini juga soal lingkungan yang sehat, area bermain yang aman, dan ini penting, akses yang mudah buat semua orang, termasuk teman-teman kita yang pakai kursi roda. Tujuannya adalah menciptakan semacam surga kecil yang bebas dari bahaya fisik. Nah, pilar yang ketiga ini, penting banget di zaman sekarang, keamanan psikologis dan sosiokultural. Maksudnya apa? Maksudnya, menciptakan sebuah ruang di mana setiap murid itu merasa diterima apa adanya, di mana mereka bisa bebas berekspresi tanpa takut dijudge, dan yang paling penting, bisa dapat dukungan emosional kapanpun mereka butuh. Ini soal kesehatan mental. Dan pilar terakhir, ini soal dunia yang nggak kelihatan tapi nyata banget dampaknya, dunia digital. Kita semua tahu kan, internet itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Nah, pilar ini ibarat tameng digital buat para murid. Tujuannya ya buat ngajarin mereka gimana caranya bedain hoax, jaga data pribadi, dan yang pasti berinteraksi dengan sehat di dunia maya. Oke, analogi lagi nih. Secanggih apapun mobilnya, kalau nggak ada yang nyetir ya nggak bakal jalan kan? Sama kayak peraturan ini. Pertanyaannya, siapa yang pegang kemudi buat mewujudkan sekolah aman ini? Jawabannya simpel, kita semua. Lihat deh, di sini jelas banget pembagian perannya. Kepala sekolah jadi pemimpinnya, guru jadi panutan di kelas. Tapi yang keren, lihat deh, murid dan orang tua juga punya peran yang super aktif. Murid diajak bikin aturan kelas, dan orang tua diharapkan jadi partner sekolah. Ini benar-benar gotong royong pendidikan namanya. Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Terus gimana kalau ada yang melanggar? Gimana caranya peraturan ini nggak cuma jadi macan kertas alias aturan di atas kertas doang? Nah, yuk kita lihat gimana penegakannya di lapangan.
Kabar baiknya, nggak perlu bingung lagi. Peraturan ini udah bikin alur penanganan yang jelas banget. Jadi di sekolah ada tim yang siap nangani masalah. Kalaupun kasusnya butuh penanganan lebih lanjut, ada juga tim di tingkat daerah yang bisa bantu. Semuanya udah ada jalurnya. Prosesnya kira-kira begini. Kalau ada pelanggaran di sekolah, yang paling penting itu bukan langsung cari siapa yang salah terus dihukum. Bukan itu tujuannya. Fokusnya adalah, pertama, lindungi korban. Kedua, edukasi pelakunya biar sadar kesalahannya. Dan ketiga, yang paling penting, pulihkan lagi keharmonisan di sekolah. Pendekatannya itu restoratif, bukan cuma menghukum. Nah, kalau masalahnya ternyata lebih besar dan nggak bisa selesai di sekolah, ada tim khusus nih di tingkat pemerintah daerah. Namanya Pokja, atau kelompok kerja. Anggap aja mereka ini wasitnya. Tugasnya memastikan semua sekolah bermain dengan aturan yang sama, dan siap turun tangan kalau ada masalah yang serius. Pada akhirnya, peraturan ini tuh cuma seperti peta. Peta yang ngasih kita arah yang jelas banget menuju sekolah yang ideal. Tapi ya namanya peta, dia nggak bisa jalan sendiri kan. Perubahan yang sesungguhnya itu baru akan terjadi kalau kita semua, guru, kepala sekolah, orang tua, dan terutama para murid, bareng-bareng megang kemudi dan mulai jalan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa aturannya, tapi siapa yang siap menjalankannya.